Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar pengolahan citra digital. Dalam sesi kali ini kita akan membahas materi terkait dengan negative image atau bagaimana cara mengkonversi gambar berwarna menjadi gambar negatif. Tentunya dengan menggunakan software Subdevelop atau SysApp. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara mengkonversi gambar berwarna menjadi gambar grayscale. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonversi gambar berwarna menjadi gambar yang negatif. Baik, kita buka dulu sedikit materi pendukungnya. Oke. Jadi ini pertemuan 14. Jadi ada dua pokok bahasan yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara mengkonversi citra warna ke citra negatif. Kemudian yang kedua, contoh implementasinya menggunakan Visual SysApp. Oke, jadi ada beberapa langkah, sedikitnya 3 langkah. Ada 3 langkah cara mengkonversi citra warna ke dalam citra negatif. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan dulu nilai RGB dari pixel gambar. Oke ya. Nah, nanti tentunya dengan cara dengan cara yang sebelumnya ya, kita harus mendapatkan dulu dimensi gambar dalam bentuk x, y dimensinya. Setelah itu kita akan mencari color pixelnya. Setelah mendapatkan color pixelnya, baru yang kedua adalah kita akan menghitung atau menentukan nilai RGB untuk gambar yang baru. Oke ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Nah, nanti kita akan mengurangi nilai maksimal masing-masing komponen ini 255 dengan nilai R, nilai baru ya, berdasarkan gambarnya. Nah, nanti kan gambar yang kita upload itu kan otomatis nanti akan nilai yang kita upload itu, gambar-gambar yang kita upload itu tentunya akan memiliki nilai RGB yang berbeda-beda ya. Nah, artinya ini nilai maksimal RGB-nya kita kurangi dengan nilai R yang ketemu saat kita dapatkan nilai color pixelnya. Nah, kemudian yang G juga sama. Ini salah, ini seharusnya G di sini ya. Ini ada kesalahan. Nah, 255 kita kurangi juga dengan nilai G yang kita dapatkan. Nah, kan di sini di poin 1 ini kita mendapatkan nilai RGB ya berdasarkan pixel dimensi yang kita dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan nilai RGB-nya, kita akan kurangi dengan nilai maksimalnya. 255 dikurangi dengan nilai R yang kita dapatkan, 255 dikurangi dengan nilai G yang kita dapatkan, dan nilai 255 dikurangi dengan nilai biru yang kita dapatkan. Ya. Nah, sehingga nanti hasilnya ini disebut dengan nilai RGB baru ya. Yang pertama ini RGB yang kita dapatkan dari dimensi pixelnya. Kemudian yang kedua ini setelah kita mendapatkan nilai RGB yang sebelumnya, kita kurangi dengan nilai maksimalnya. Setelah itu kita menyimpan nilai RGB baru dalam bentuk pixel. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh saja, misalkan dari gambar yang kita upload itu kita dapatkan nilai R-nya 100. Ingat ya, dari 0 sampai 255 rentang nilainya. Nah, berarti nilai R baru yang kita punya adalah 155. Misalkan nilai green-nya kita dapat 150, kita kurangi. Nah, seperti ini. Berarti ini contoh ya. Ini contoh, berarti kita punya nilai RGB yang baru itu seperti ini. 155, 105, dan 55. Nah, di sini ada nilai alpha. Kenapa alpha ini nggak perlu dihitung? Karena nilai alpha ini hanya berfungsi untuk mengontrol transparansi pixelnya saja ya. Jadi nggak perlu kita hitung, fokus ke RGB-nya. Jadi nilai ARGB yang baru adalah A-nya tetap 255, R-nya 155, 105. Ini contoh perhitungannya saja ya. Kan nanti kan sistemnya yang ngitung lewat ini dimensinya itu, yang perulangannya. Jadi nanti otomatis dihitung. Otomatis berdasarkan gambar yang kita upload. Oke, kalau sudah ini kita ini sebenarnya caranya sama dengan yang tadi. Ini kita bisa lihat. Nah, ini. Nah, nanti di sini kalau ini sama dengan yang tadi ya. Kalau ini sama dengan yang tadi,
Di sini kita butuh dulu bitmap gambar, ini objek UFD ini, kemudian ada color pixel. Nah, di sini ada perhitungannya ya, ada integer ARGB-nya. Nah, ini untuk memanggil yang tadi, yang untuk upload gambarnya, yang ini. Oke, nah ini nanti yang dikliknya. Nah, di sini ini sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita juga mendapatkan nilai pixel ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Bedanya dari sini mengambil nilai RGB dari pixel. Nah, ini kita ngambil ya dari pixel yang di sini. Saya dapat, kita ambil nilainya, berarti A pixel A, R pixel R. Ini kita ambil ya. Kan kita sudah mendapatkan dimensi gambar. Dimensi gambar ini kita ambil nilai pixelnya seperti ini. Nah, baru kita mencari nilai negatifnya. Oke, setelah itu baru kita set, baru kita tampilkan. Oke, sekarang kita buka saja. Nah, sekarang kita buat form baru ya. Kita buat form baru. Di sini misalkan di sini aja kita buat saja di sini di add new item. Oke, ini kita buat ya di sini. Ini kita buat add new item form, misalkan namanya form, ini form misalnya negatif. Oke ya. Nah, jadi di sini sudah kita punya form negatif. Ini tadi salah penamaannya. Coba sekarang ini kita jangan pakai nama form. Ini kita rename saja. Namanya misalnya latihan PCD. Nah, sini di projectnya ini, kemudian yang tadi ini kita ganti namanya ini form grayscale ya. Oke. Nah, udah kita ganti, kita tes jalankan. Oke, ini sudah. Oke ya. Nah, sekarang kita desain. Kita desain dulu. Ini kita ganti namanya jadi misalkan di sini form negatif. Ya, form negatif. Di sini kita tambahkan saja, tambahkan picture. Mana picture di sini? Picture box. Kemudian kita tambahkan 2 button. Oke ya. Ini kita atur. Nah, ini kita atur di size mode-nya ini state image, kemudian mpb upload. Kemudian ini kita atur size mode-nya ini image, kemudian di sini pb misalnya pb negatif atau pb hasil. Oke. Ini kita kasih nama span open. Kemudian nama variabelnya kita kasih misalkan btn open. Oke, ini kita nama variabelnya misalnya btn hasil.
Oke, nama labelnya, teksnya misalnya proses. Oke ya, kita sudah selesai seperti ini. Oke, nah sekarang tinggal kita buat kayak tadi. Ini kita event, kemudian kita klik. Nah ini sampai muncul yang ini ya. Muncul yang ini, kita buat dulu di sini. Berarti bitmap, misalnya bitmap, misalkan picture ya. Kemudian open file dialog, ini kita buat new open file dialog. Oke, kemudian color pixel integer a, r, g, b. Oke, kalau sudah, ini yang kita butuhkan ya, sama dengan kayak tadi, bedanya di sini. Ini nanti berfungsi untuk mendapatkan nilai ini negatifnya ya. Nah, sekarang tinggal kita buat di sini. Kita buat dulu ya. Misalnya if dialog result.ok sama dengan ini, sama dengan of d.show dialog. Oke. Ini kita tampilkan gambar. Picture sama dengan new bitmap, kemudian new bitmap, kemudian kita ini panggil file name ya, simpan file name. Oke, setelah ini kita tampilkan dia di picture boxnya, berarti pb upload. Bentar ya, pb upload ya, kita cek dulu ini. Oke, pb upload, jadi pb upload titik image sama dengan picture. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Nah, ini yang jalan, ini kita lihat yang jalan form grayscale. Padahal maunya kita form negatif ini ya. Oke, nanti caranya kalau di sysaf nanti ada muncul, kalau kita lebih bekerja menggunakan satu form akan muncul ini, ada menu program. Ini kita klik saja, di sini kita atur. Oke. Ini kita kopikan. Oke, berarti di sini yang kita jalankan itu adalah form negatif. Oke, kita aktifkan yang grayscale. Nah, oke ya, sekarang yang jalan yang negatif. Sekarang kita open bitmap. Oke, sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita proses negatif. Oke, sini kita lihat caranya. Yang pertama kali adalah kita harus mendapatkan dulu dimensi gambarnya ya. Setelah kita dapatkan dimensi gambar, baru kita ambil nilai pixelnya. Ini pixel. Oke, berarti kita buat dulu. Oke, berarti di sini
negatif, desain, ini di eventnya 3 klik. Nah, sampai muncul prosedur yang ini. Ya, jadi di sini kita buat dulu perulangan untuk mendapatkan nilai dimensinya, untuk mendapatkan dimensi gambarnya. Berarti for integer i, misalkan, atau kalau mau ya kita pakai ini, di sini pakai apa? Oke, apa-apa pakai i koma j aja ya. I sama dengan 0. Ini i lebih kecil dari picture, dari picture titik height. Oke, berarti di sini i-nya plus, kita naikkan indeksnya. Oke, kemudian perulangan untuk sisi lebarnya for integer j sama dengan 0, kemudian j lebih kecil dari picture titik width. Nah, ini kita naikkan juga indeksnya, indeks perulangannya. Nah, di sini kita ini perulangan untuk mendapatkan dimensi indeks ini, baris kolomnya, baris kolom atau x, y nya. Nah, sekarang kita akan get ya, kita perlu get pixelnya, mendapatkan ini pixel gambarnya. Oke, berarti di sini pixel, coba kita cek dulu ya. Oke, berarti pixel sini pixel titik sama dengan picture dot get pixel, berarti j, i. Nah, kenapa enggak i, j? Karena kita lihat di sini ini kan height, berarti ini kan tinggi. Nah, tinggi itu kan identik dengan y, width ini kan lebar, identik dengan x, berarti x, y, formatnya x, y. Karena di sini kita menggunakan j sama i, berarti j, i. Nah, ini kita sudah dapatkan dimensi pixel gambarnya. Nah, setelah itu kita akan ambil ya, ambil nilai RGB-nya dari setiap pixel. Kita ambil, berarti di sini kita ambil ya, berarti tadi sudah kita deklarasikan ARGB ya. Berarti A sama dengan pixel titik A, berarti R sama dengan pixel titik R. Ini ngambilnya dari pixel yang atas ini ya. Oke, karena kita sudah dapat nilai dimensinya, terus kita ambil nilai warnanya, warna per pixelnya. J sama dengan pixel titik G, D sama dengan pixel titik B. Oke, sudah. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai pixel untuk yang baru. Nah, setelah kita dapatkan, nah baru kita nanti mencari nilai negatifnya ya. Kan kita akan mencari negatif. Setelah mencari nilai negatif, baru kita set nilai ARGB yang baru dengan memanggil nilai yang sini yang telah kita dapatkan. Berarti di sini kita buat perhitungan untuk mendapatkan nilai negatifnya. R sama dengan 255 dikurangi R ya. Ini 255 dikurangi R. Nah, nanti nilai R yang mana? Nah, nilai R yang di sini gitu ya. Karena nanti kan nilai R ini, nilai RGB itu kan tergantung dari gambar yang kita gunakan gitu ya. Misalkan ternyata nilai R-nya dari gambar ketupat tadi itu 100, berarti 255 dikurangi 100, berarti nilai R yang baru adalah 155 gitu ya. Oke, berarti G sama dengan 255 dikurangi dengan G. Nah, ini kan dibaca nilai R yang baru sama dengan 255 dikurangi dengan nilai R yang lama. Nilai G yang baru sama dengan 255 dikurangi nilai G yang lama ya. Oke, berarti 255 dikurangi dengan B.
Nah, setelah kita dapatkan, baru nanti kita lanjutkan dengan untuk ini set pixelnya. Ini kita akan set pixelnya. Nah, ini ya. Jadi color ARGB. Oke, berarti kita set pixelnya. Picture titik set pixel. Nah, di sini. Oke. Ini berarti J, I, color titik from ARGB ya. Nah, berarti kita panggil semua A, R, G, B. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah baru kita panggil ya. Jika sudah kita panggil. Nih. Jadi kita panggil di picture box hasilnya. Jadi di picture box hasilnya berarti pb hasil titik image sama dengan picture. Oke. Nah, ini ya. Jadi langkahnya Anda harus mendapatkan dulu nilai dimensinya. Nah, setelah kita dapatkan yang dimensi pixelnya, kita ambil warnanya ya. Kita ambil warna pixelnya di sini. Setelah dapat warna pixelnya, kita ubah nilai pixelnya dengan rumus seperti ini. Nah, nilai R yang baru sama dengan 255 dikurangi R yang didapatkan di sini. Setelah dapat yang ini, baru kita set nilai yang baru seperti ini. Setelah kita set yang baru, kita lempar ke picture box-nya seperti ini. Coba kita jalankan sekarang. Kita jalankan, open. Ini bitmap ya. Oke, proses. Oke. Nah, sekarang ini hasilnya. Ini citra negatifnya seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini caranya. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.